lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Hai teman subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Nah, di Yulia Ratna Dewi Channel ini aku mau bikin video requestan dari teman subscriberku. Ini requestannya, aku mau bikin tentang prediksi soal uji kompetensi atau yang lebih kita kenal dengan namanya UKOM. Materinya tentang bakteriologi. Jadi aku bikin memang sengaja per part. Kenapa? Karena biar teman-teman subscriberku yang menonton itu tidak bosan karena durasinya terlalu panjang seperti itu. Dan aku harap jangan skip video ini. Kenapa? Karena video ini itu sangat bermanfaat buat teman subscriber aku, oke? Terutama yang sedang mau melakukan uji kompetensi. Semangat dan terima kasih dukungannya. Dan jangan lupa yang belum like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa kamu wajib banget yang namanya nyalain notifikasinya biar kamu itu tahu kalau aku tuh sedang upload video baru, oke? Dan selamat menonton video ini. Hai teman subscriberku, di sini aku mau bahas tentang prediksi materi uji kompetensi atau yang lebih kita kenal tuh namanya UKOM. Materinya itu mengenai bakteriologi tentang untuk analis kesehatan. Nah, ini ada foto saya dan ada nama saya. Oh, sebelum mulai jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa wajib banget nyalain notifikasinya, oke? Nah, kita mulai aja. Di sini tuh aku mau bahas bakteriologi, kan ada beberapa subbab. Aku mau bahas yang bab pertama dulu. Atau kisi-kisi yang pertama, yaitu macam-macam media. Macam-macam media itu berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi 3, yaitu padat, semi-solid, dan cair. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu padat. Media padat yaitu media yang memiliki bentuk padat tentunya, atau media yang menggunakan bahan pemadatnya itu seperti agar-agar. Umumnya itu menggunakan agar-agar. Itu komposisi yang ditambahkan agar-agarnya itu 1 sampai 1,5%. Kalau kamu membuat 1000 mili itu kamu menambahkan 12 sampai 15 agar-agarnya kayak gitu. Jadi biar padat gitu. Terus media padat digunakan untuk menumbuhkan bakteri, ragi, dan jamur. Kemudian di permukaannya itu sehingga membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat, dihitung, dan diisolasikan. Nah, nanti tuh kalau udah kamu tanamin dengan bakteri itu nanti di atasnya dari media itu tuh langsung tumbuh koloni-koloni, terus tinggal diambil deh. Nah, contoh apa aja sih media padat? Nah, udah ada tulisannya nih. Contohnya untuk media padat adalah nutrition agar atau Na, Platcon agar atau PCA, terus potato dextrose agar PDA, kemudian ada blood agar, gelatin, silikon gel, dan lain sebagainya. Nah, ini aku ngasih contoh yang blood agar. Aku bahas sedikit ya tentang blood agar. Blood agar ini adalah media yang dicampur dengan darah. Bisa darah manusia atau darah domba, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya macam-macam medianya atau media jenis apa aja nanti aku bakal bahas di next video. Kita ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam media berdasarkan sifatnya, yaitu yang semi-solid. Media yang semi-solid atau lebih kita kenal tuh namanya semi-padat. Jadi nggak terlalu padat kayak jeli-jeli kayak gitu. Yaitu media yang ditambahkan pemadat atau agar-agar itu kurang dari 1% atau 5 sampai 6 kayak gitu. Jadi nggak, kalau yang padat itu kan padat emang padat dat agar-agar, kalau itu kayak jeli-jeli gitu, jadi kayak ada kenyal-kenyal gitu. Atau komposisi dari resepnya itu setengah
atau kurang dari resep media padat kayak gitu. Untuk apa media semi-solid ini? Untuk menumbuhkan mikroba yang memerlukan sedikit air dan hidupnya itu anaerob atau fakultatif. Media semi-solid biasanya digunakan untuk uji motilitas atau uji pergerakan mikroorganisme dan kemampuan untuk mengfermentasikan. Contohnya yang umum itu adalah sulfit indomotility atau kita kenal itu namanya SIM. Nah, ini kita bisa lihat kan gambarnya. Yang tengah itu tuh yang negatif, sedangkan sisi kanan dan sisi kiri itu sama-sama positif. Kenapa bisa kayak gitu? Itu nanti bakal aku bahas di next video. Tapi aku bakal ngasih tahu sulfit indole motility itu apa. Sulfit indole motility ini merupakan media juga media different. Media diferensial itu apa? Itu nanti aku juga bakal bahas di next video. Tapi aku bakal ngasih sedikit info aja. Media ini digunakan untuk membedakan anggota dari Enterobacteriaceae kayak gitu. Dan ini tuh yang kanan dan kiri itu yang bukan yang di tengah itu tuh yang negatif. Kalau yang di kanan kiri itu memang yang positif, tapi positifnya itu berbeda. Ini yang pekat, yang sebelahnya lagi tuh yang enggak pekat kayak gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa yang padahal kan sama-sama ada merahnya kok bisa negatif? Itu bakal aku bahas di next video, oke? Jadi kamu harus tetap stay tune. Nah, macam-macam media berdasarkan sifatnya yang ketiga, yaitu media cair. Media cair itu tidak ditambahkan zat pemadat atau tidak menggunakan sama sekali namanya zat pemadat. Jadi benar-benar air atau agar-agar sehingga bentuknya itu memang cair kayak gitu. Media cair itu biasanya difungsikan untuk menumbuhkan atau membiakkan dari mikroba atau penelaahannya dari fermentasi yang tadi dan uji-uji lainnya. Media cair ini digunakan untuk mengembangbiakkan alga, bakteri, dan ragi kayak gitu. Contoh dari media cair itu yang terkenal itu biasanya nutrition board dan lactosa board. Nah, ini contohnya. Ini aku ambil contoh yang lactosa board. Lactosa board itu kayak gini nih medianya. Nah, itu apa sih Kak? Kok ada gelembung-gelembungnya? Nah, gelembung itu tuh namanya tuh untuk menguji lactosa board menggunakan ini kita menggunakan tabung namanya tabung Durham. Nah, kalau ada gelembung kayak gini berarti itu tandanya itu tuh positif kayak gitu. Kok bisa Kak? Nanti aku juga akan bahas di next video kayak gitu. Soalnya kalau aku bahas di sini sekalian itu nanti takutnya tuh kalian bosan kayak itu. Jadi aku emang sengaja dibuat per part. Terima kasih. Kalau misalnya ini ada alamat email saya, kalian bisa request atau bisa tanya-tanya apa atau bisa diskusi di kolom komentar. Oke? Dah. Hai teman subscriberku. Kamu kalau udah sampai video ini berarti kamu udah nonton dong video aku sampai selesai. Terima kasih. Aku ucapin terima kasih yang udah dukung dan support channel ini. Aku ucapin terima kasih banyak. Dan yang belum, wajib banget namanya like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kamu wajib nyalain notifikasinya biar kamu itu tahu kalau aku itu upload video baru, oke? Aku ucapin terima kasih. Dan kalian kalau mau ngasih kritik, saran, ataupun rekomendasi buat aku mau bikin video apa sih yang kedepannya, atau video aku kurang apa atau gimana, kalian bisa tulis dan kirim email di bawah ini. Nah, atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, terima kasih.